Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo kawan-kawan semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan eh, menjelaskan materi ilmu alamiah dasar tentang bumi. Nah, di sini anggota-anggotanya ada Andini Rahmawati, lalu ada Alivia Salsabila, lalu kemudian Devna Nobirianto Putra, lalu yang terakhir ada Johannes Yombing. Nah, selamat menyaksikan. Saya Andini Ratmawati, saya akan menjelaskan tentang bumi dan bagian-bagian dari bumi. Yang pertama adalah bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet yang ada dalam tata surya. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Bumi berinteraksi secara gravitasi dengan objek lainnya di luar angkasa, terutama dengan matahari dan bulan. Bentuk bumi kira-kira menyerupai sferoid pepat, yaitu bola yang bentuknya tertekan pipih di sepanjang sumbu dari kutub ke kutub. Massa bumi adalah sekitar 5,97 dikali 10 pangkat 24 kg, di mana komposisi bumi sebagian besarnya terdiri dari besi, oksigen, silikon, magnesium, belerang, nikel, kalsium, aluminium, dan komposisi yang lainnya. Kemudian bagian-bagian bumi. Yang pertama litosfer atau kulit bumi atau kerak bumi. Kulit bumi adalah bagian bumi yang vital bagi kehidupan manusia. Kulit bumi berupa benua, daratan, pulau-pulau tempat tinggal, dan tempat melangsungkan kehidupan manusia. Kulit bumi terdiri dari zat padat yang dinamakan batuan. Berdasarkan kejadiannya, batuan dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku atau satuan magma, batuan sedimen atau endapan, dan batuan metamorf atau malihan. Yang kedua ada mantel bumi. Selubung bumi atau yang biasa disebut dengan mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, yaitu sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Pada lapisan ini tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alivia. Selanjutnya ada inti bumi. Inti bumi terdiri dari 3 bagian, yaitu mantel tebalnya 1800 mil. Yang kedua inti luar tebalnya 1360 mil. Dan inti dalam tebalnya 815 mil. Berat jenis inti bumi diperkirakan 10,7. Pengaruh panas matahari hanya terasa paling dalam 20 meter di bawah permukaan bumi. Setelah 20 meter ke bawah, temperaturnya semakin konstan, akan tetapi makin masuk ke dalam bumi, temperaturnya makin tinggi. Pada umumnya, tiap turun 33 meter, temperaturnya akan naik 10 Celcius. Berdasarkan susunan kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama bagian padat atau litosfer yang terdiri dari tanah dan batuan. Yang kedua, bagian cair atau hidrosfer yang terdiri dari berbagai bentuk ekosistem perairan seperti laut, danau, dan sungai. Yang ketiga, ada bagian udara atau atmosfer yang menyelimuti seluruh permukaan bumi. Yang keempat, bagian yang ditempati oleh berbagai jenis organisme, yaitu biosfer. Selanjutnya, perkembangan bumi. Yang pertama, ada teori nebula atau kabut. Dalam teori ini dikemukakan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Gaya tarik-menarik antar gas ini kemudian membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Dalam proses perputaran yang sangat cepat ini, materi kabut bagian khatulistiwa terlempar, memisah, dan memadat karena pendinginan.
Bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet-planet dalam tata surya. Yang kedua ada teori planetesima. Pada awal abad ke-20, Forrest Ray Moulton, seorang ahli astronomi Amerika bersama rekannya Thomas C. Chamberlain, seorang ahli geologi, mengemukakan teori planetesimal hipotesis yang mengatakan matahari terdiri dari massa gas yang bermassa besar sekali. Pada suatu saat melintas bintang lain yang ukurannya hampir sama dengan matahari. Bintang tersebut melintas begitu dekat hingga hampir menjadi tabrakan. Karena dekatnya lintasan, pengaruh gaya gravitasi antara dua bintang tersebut mengakibatkan tertariknya gas dan materi ringan pada bagian tepi. Oke, baik. Kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini kita ada teori perkembangan bumi tentang teori pasang surut gas atau kita biasa sebut tidal. Nah, di sini teori ini dikemukakan oleh James dan Harold Jeffreys pada tahun 1918. Jadi bahwa teori ini mengemukakan bahwa sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek, sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari saat matahari itu masih berada dalam keadaan gas. Nah, jika sebuah bintang yang bermassa hampir sama besar dengan matahari itu mendekat, maka akan terbentuk semacam gunung-gunung gelombang raksasa yang ada pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang tadi. Itu merupakan teori pasang surut gas atau tidal. Lalu selanjutnya di sini ada teori bintang kembar. Nah, teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi yang bernama R.A. Littleton. Nah, menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Nah, jadi salah satu bintang yang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Nah, karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak itu. Nah, bintang yang tidak meledak itu sekarang disebut dengan matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya. Lalu kita masuk ke teori selanjutnya, yaitu ada teori Big Bang. Nah, teori Big Bang ini pada awalnya terdapat pada gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Kemudian putaran tersebut memungkinkan bagian-bagian kecil dan ringan terlempar keluar dan bagian besar berkumpul di pusat, membentuk cakram raksasa yang tadi. Nah, suatu saat gumpalan kabut raksasa itu meledak dengan dahsyat di luar angkasa yang kemudian membentuk galaksi dengan nebula-nebulanya. Nah, selama jangka waktu lebih dari kurang 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk suatu galaksi yang disebut dengan nama galaksi Bima Sakti. Kemudian membentuk sistem tata surya. Nah, lalu sementara itu bagian ringan yang terlempar keluar tadi mengalami kondensasi sehingga membentuk gumpalan-gumpalan yang mendingin dan memadat. Lalu kemudian
gumpalan-gumpalan tersebut membentuk planet-planet termasuk bumi saat ini. Oke, terima kasih. Halo, nama saya Johannes. Saya akan menjelaskan presentasi saya soal rotasi, revolusi, dan gravitasi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan planet bumi berputar pada sumbunya sekali putar untuk waktu 24 jam. Akibat dari rotasi bumi menimbulkan beberapa gejala alam seperti terjadinya pergantian siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi, gerak semu harian bintang, perbedaan besar gaya gravitasi di berbagai tempat di bumi, dan terjadinya pembelokan arah angin. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan planet bumi mengelilingi atau mengitari matahari. Waktu yang dibutuhkan dalam sekali putar revolusi adalah 1 tahun sama dengan 365,25 hari. Akibat adanya revolusi bumi, maka terjadi 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Pada wilayah yang terletak di sebelah utara garis balik utara dan di sebelah selatan garis balik selatan, ada perbedaan lamanya siang dan malam, rasi bintang yang berbeda setiap bulan. Nah, kalau yang gravitasi bumi adalah gaya berat bumi. Akibat adanya gravitasi bumi, materi di bumi memiliki bobot atau berat yang mana makin ke arah kutub. Bobot atau berat suatu materi makin besar, benda yang jatuh ke bumi sampai abad ke-17 cenderung dianggap sebagai sifat hakiki dari benda itu tersendiri. Isaac Newton tidak setuju dengan pendapat tersebut. Menurut Newton, berat benda harus dianggap sebagai gaya tarik yang terjadi di antara bumi dan benda itu. Newton membandingkan gerakan buah apel yang jatuh dari pohonnya dengan bulan yang mengelilingi matahari. Apel jatuh dari pohonnya karena adanya gaya tarik bumi atau gravitasi. Hal ini disebabkan buah apel tidak memiliki kecepatan tangensial relatif terhadap bumi. Maka buah apel jatuh ke tanah, tetapi berbeda dengan bulan. Bulan memiliki kecepatan tangensial yang seharusnya membuat bulan menjauhi bumi. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan kelompok kami tentang materi tentang bumi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.